Terima kasih. Ini ada pertanyaan, fikihnya pakai Imam Syafi'i, tapi akidahnya tidak. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita kutipkan pesan-pesan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang cukup panjang lebar. Maka hendaknya kita ketika belajar apapun patokannya bukan tokoh tapi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i tadi sudah menyebutkan idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Imam Abu Hanifah juga menyebutkan kalau hadis itu sahih maka itu adalah madhabnya. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti tokoh. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti tokoh. Kewajiban kita adalah untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian boleh tidak kita di satu sisi mengambil pendapat Imam Ahmad, di satu sisi mengambil pendapat Imam Malik, di sisi lain mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i, di sisi lain mengambil pendapat yang lain? Boleh tidak? Boleh, selama berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Imam Syafi'i sendiri itu berpesan kepada kita. Apa di antara pesannya? Beliau mengatakan seperti ini. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tadi. Nah, ini ada banyak pesan. Idza wajadtum fi kitabi khilafu sunnah, apabila engkau mendapatkan di dalam kitabku yang menyelisih sunnah, faqulu bi sunnati Rasulillah, maka ucapkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'au ma qultu, dan tinggalkanlah apa yang aku ucapkan. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Tidak ada kewajiban untuk ikut tokoh secara mutlak. Tidak ada kewajiban ikut tokoh secara mutlak. Intinya kita silahkan belajar fikih apa saja. Fikih Syafi'i boleh, fikih Hambali boleh, fikih Maliki boleh, selama menggunakan dalil yang sahih maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam akidah bagaimana? Silahkan. Di dalam masalah akidah hendaknya kita at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Mau akidahnya Imam Syafi'i boleh, akidahnya Imam Ahmad boleh, karena mereka semua adalah akidahnya at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Ulama mazhab yang 4 itu semua akidahnya adalah akidah salaf, berpegang teguh kepada para salafus soleh, berpegang teguh kepada apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang paling penting. Bagaimana kita fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kita berselisih dalam segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak perlu berdebat mengikuti siapa, karena yang berhak kita ikuti secara mutlak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ketika kita berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak kita ikuti secara mutlak melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan, prinsipnya adalah di dalam masalah akidah, di dalam masalah fikih, yang kita ikuti adalah merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokohnya siapapun, kalau merujuk kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah, maka silahkan untuk dijadikan rujukan. Jadi kata kuncinya bukan tokohnya, tapi apa yang digunakan oleh tokoh tersebut sebagai rujukan. Ingat, tadi sudah kita kutipkan bagaimana para ulama
menyebutkan kepada kita, kita tidak boleh untuk taklid dengan pendapat mereka sementara kita tidak tahu dari mana mereka mengambil pendapat itu. Maka salah satu pernyataan yang terkenal tadi disampaikan seperti itu. Saya kutip kembali. Ini pernyataan Imam Malik. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia biasa. Ukhti'u wa usibu, aku bisa salah dan bisa benar. Fangduru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku, telitilah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab, maka segala sesuatu yang berkesesuaian dengan Al-Qur'an was sunnah dan berkesesuaian dengan as-sunnah, fakhudhuhu, silahkan diambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci Al-Qur'an was sunnah dan as-sunnah, fatruku, maka tinggalkan. Jadi bukan siapa yang kita ikuti, tetapi sesuaikah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak ada kewajiban untuk mengikuti tokoh, yang diwajibkan adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu kita menggunakan pandangan-pandangan para ulama untuk memahami atas apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.